Tak lama kemudian, Ian mempersiapkan dirinya untuk proses keberangkatannya. Di sisi lain, ibunya tampak memanggilnya. Di sana ibunya sudah mengetahui tentang apa yang terjadi belakangan ini. Dan ia juga mengetahui jika Ian akan pergi ke gunung bersama tim pencarian. Mengetahui fakta akan kepergian Ian, ibunya sangat cemas dan khawatir karena tugas tersebut baginya sangat berbahaya. Ditambah Ian juga masih terlalu kecil untuk mengurus hal tersebut. Di sana Ian mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan bahwa dia sudah menjadi seorang penyihir. Walaupun begitu, rasa cemas ibunya juga masih ada. Akan tetapi Ian memberikan kepastian bahwa ia berjanji akan kembali dengan selamat. Dari arah lain, Margaret Moklean datang terburu-buru menghampiri Ian dan ibunya. Di sana Margaret memohon ke Ian supaya menemukan ayah dan kakaknya. Dengan amat sangat memohon, Margaret akan melakukan apapun jika Ian bisa menemukan mereka. Tak hanya itu, ia nanti akan memohon kepada ayahnya untuk memberikan Ian berupa harta, tanah, dan pelayan pribadi. Lantas Margaret melakukan sikap memohon. Melihat itu, pandangan Ian tertuju pada cincin yang dikenakan Margaret. Di sana Ian juga mengabulkan keinginan Margaret. Akan tetapi Ian juga menanyakan sesuatu terkait cincin yang dikenakannya. Dan di sana Ian meminta tolong supaya Margaret mau meminjamkan cincin tersebut. Karena dirinya merasa jika cincin itu mengandung mana. Tanpa ada basa-basi, Margaret langsung memberikan cincin tersebut. Dan Ian mengatakan jika cincin itu bisa membantunya untuk menemukan keluarganya. Saat mengamati cincin tersebut dan mencoba memakainya, tiba-tiba Ian merasa aura mana yang berlimpah di tubuhnya. Sembari mengamati cincin itu, dalam hati Ian berkata jika cincin tersebut sama persis dengan miliknya di kehidupan sebelumnya. Nampaknya cincin itu adalah cincin Moklean yang merupakan artefak kelas rendah dengan fungsi dapat meningkatkan mana penggunanya. Tapi Ian sendiri juga menyayangkan kalau cincin itu diberikan kepada Margaret, bukan kepada pewarisnya. Lantas setelah itu Margaret mengatakan jika ia hanya meminjamkan cincin tersebut karena cincin itu adalah harta keluarga yang diberikan ayahnya. Mendengar itu Ian sendiri bergumam jika setidaknya cincin tersebut bisa menanggulangi kekurangan mananya. Tak lama kemudian Ian pun mulai bergabung dengan pasukan kerajaan yang telah siap. Lalu di sana ia memberi arahan untuk segera berangkat melakukan pencarian. Singkat cerita mereka akhirnya sampai di gunung tempat tujuan. Di sana mereka menyaksikan banyak sekali mayat goblin. Dan dari tempat itu juga para prajurit mengatakan jika mereka kehilangan jejaknya. Ian lalu bertanya apakah mereka sudah mengurus korban-korban yang ada di sana. Namun para prajurit menjawab jika mereka sama sekali tidak menemukan adanya korban. Di sana mereka menduga jika monster-monster telah memakan para korban. Dan nampaknya pula pemandangan yang ada di sana hanya tersisa mayat-mayat goblin. Dengan adanya itu Ian berpikir jika yang telah menyerang kemungkinan adalah ratusan goblin. Lantas sembari melihat cincin di tangannya, ia memutuskan untuk segera menemukan jejak keberadaan sebelum semuanya terlambat. Maka dari itu Ian langsung merapal sebuah sihir. Lebih tepatnya sebuah sihir pemanggilan. Kemudian dari lingkaran sihir pemanggilan itu, suasana di sana nampak begitu tegang. Semua orang menunggu hewan seperti apa yang akan muncul. Para prajurit menyaksikan adanya kemunculan seekor serigala. Di sana mereka bertanya-tanya apakah itu roh serigala. Lalu dinampakkan ada kaki serigala yang muncul. Benar saja seekor serigala mungil telah muncul. Raungnya. Menyaksikan itu para prajurit heran bukan kepalang. Bayi serigala, pungkas mereka dengan bingung. Sementara Ian sendiri juga bingung karena di kehidupan sebelumnya ia bisa memanggil serigala dewasa. Tapi ya mau bagaimana lagi, semua ini akibat jumlah mananya yang terlalu sedikit untuk melakukan pemanggilan. Setelah itu Ian pun segera memberi perintah kepada bayi serigala supaya ia mencari keberadaan dari bau darah yang ia tunjukkan. Lalu bayi serigala tersebut mulai mengendus darah-darah yang ada di tanah. Setelah itu dengan dan tanpa arahan, bayi serigala itu langsung berlari melacak bau itu.
Di sana Ian juga memberi arahan ke para prajurit supaya mereka mengikuti kepergian bayi serigala tersebut. Singkat cerita, di sebuah tebing yang curam, nampak seekor goblin sedang menyerang. Namun kepalanya langsung putus oleh tebasan pedang milik Markus. Dalam posisi bertahan, Markus berpikir bagaimana menumpas semua goblin itu. Karena di sana jumlah goblin sangat tidak normal karena terlalu banyak untuk mengatasinya. Dalam heningnya, Markus selalu memutuskan sesuatu. Kemudian di sana ia berteriak ke Raffi untuk kembali ke kastil karena dirinya dan para pasukan yang akan mengurus semua goblin. Tak hanya itu, Markus juga menyuruh Raffi untuk menyampaikan pesan bahwa di Gunung Moklian dipenuhi goblin yang berbahaya. Sebelum Raffi pergi, dengan tubuh gemetar dan suara tak lancar, Raffi memanggil ayahnya. Karena di arah lain seekor goblin sedang melompat dan Raffi memberitahu ayahnya jika ada goblin yang menyerang dari belakang. Namun karena begitu mendadak, Markus tak berkutik sedikit pun. Ia hanya melihat goblin itu menyerangnya. Teriakan kematian goblin menggema di udara. Serangan es menghancurkan mereka. Markus nampak baik-baik saja. Lalu sebuah kaki terlihat berpijak, sedang semua goblin sudah rata membeku tanpa sisa. Dan di balik itu, Ian adalah pelaku sihir Frost Nova yang tepat waktu menolong Markus dan para pasukan kerajaan. Mata Markus menunjukkan kelegaan melihat kedatangan Ian bersama bala bantuan kerajaan. Di sana Ian langsung berjalan menuju ke arah Markus. Namun Markus sendiri masih tak percaya jika Ian telah menolongnya. Raut wajahnya memperlihatkan kelegaan telah berhasil keluar dari kematian. "Yah, ayah." Suara Margaret membuat Markus terbangun dari kondisi pingsan. Ketika sebelumnya Markus telah dikeroyok oleh puluhan goblin di atas gunung. Di sana Margaret nampak amat mencemaskan kondisi ayahnya. Sementara itu Markus masih bingung dengan kondisinya. Ia menanyakan apa yang telah terjadi kepadanya kepada Margaret. Lantas Margaret menyampaikan jika Ian telah datang untuk menyelamatkannya. Tak hanya itu, Margaret juga memberitahu jika Markus telah pingsan selama 2 hari dan itu membuatnya sangat cemas. Tak lama kemudian, seorang pelayan bernama Hugra muncul. Di sana ia langsung menanyakan kondisi tuannya. Kemudian Markus berbalik tanya mengenai kondisi pasukan. Dan Hugra menyampaikan jika ada 12 prajurit yang terluka. Ditambah si Rutten tidak bisa kembali. Setelah mendengar hal tersebut, Markus bertanya tentang di mana penyihir Ian, karena dirinya ingin menemui penyihir Ian secara pribadi. Sementara itu di tempat latihan, Ian didatangi oleh pelayan Hugra. Di sana Ian memastikan apakah Tuan sudah sadarkan diri, dan pelayan tersebut mengiyakan, karena memang semua itu berkat Ian yang telah membantu tuannya. Kemudian pelayan tersebut menyampaikan sebuah pesan dari tuannya bahwa dirinya telah diutus untuk membawa Ian menuju ke ruang pertemuan karena dipanggil langsung oleh Markus. Dan pelayan tersebut merasa jika ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan Markus kepada Ian. Singkat cerita, Markus dan Raffi menyambut kedatangan Ian. Seperti biasa di sana Ian berbasa-basi menanyakan terkait kondisi tuan bangsawan itu. Lalu bangsawan tersebut mengatakan jika ia merasa baik-baik saja atas perawatan yang didapatkannya. Tak hanya itu, ia secara pribadi juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam telah menyelamatkannya. Kemudian Markus juga menyampaikan bahwa untuk menjaga masa saat ini dan masa depan keluarga Moklian nantinya, ditambah jasa Ian yang telah menghapus bersih keberadaan goblin di Gunung Moklian, serta melindungi tanah Moklian, maka dengan begitu Markus memutuskan untuk memberikan sebuah hadiah. Karena jika itu dilewatkan, dirinya tidak bisa disebut sebagai tuan besar dari kerajaan. Adapun setelah memikirkan cukup lama, Markus menghadiahkan sebuah kotak dan menyuruh Ian untuk membuka kotak tersebut. Saat kotak itu dibuka, Ian terbelalak tak percaya ternyata isi dari kotak itu adalah cincin mana, artefak dari Moklian. Di sana Markus mengatakan memilih cincin tersebut sebagai hadiah karena ia mendengar cerita dari Margaret bahwa sebelumnya ketika Margaret meminjamkan cincin tersebut,
Ian dapat mendeteksi adanya mana dari cincin itu. Oleh sebab itu, lebih baik Markus memberikan pada Ian. Karena keluarga hanya menganggap cincin tersebut sebagai barang warisan keluarga. Namun Markus juga memiliki rasa penasaran terkait kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh cincin itu. Dan apakah kekuatan itu bisa membantu seorang penyihir. Kemudian Ian menjelaskan jika cincin tersebut memiliki kekuatan untuk melipat gandakan mana. Dan waktu itu cincin tersebut menjadi bantuan yang sangat besar dalam menghabisi seluruh goblin di Gunung Moklian. Mendengar apa yang disampaikan Ian, Markus semakin yakin untuk menghadiahkan cincin tersebut dan menyuruh Ian untuk menganggap cincin itu sebagai token. Mendengar istilah token yang disampaikan Markus, Ian sedikit bingung. Lalu Markus menjelaskan jika mulai saat ini hingga seterusnya, penyihir Ian Page akan dilayani sebagai tamu terhormat keluarga Moklian selamanya. Dan cincin itu akan menjadi token sebagai perjanjian berkelanjutan. Lalu setelah sumpah janji itu, Markus memastikan ulang apakah Ian bersedia untuk menerima token tersebut. Kemudian dengan gerakan kecil Ian memakaikan cincin itu ke jarinya, tanda bahwa ia menerima janji dari keluarga Moklian sebagai tamu terhormat selamanya. Tamu terhormat adalah sebuah kontrak mengikat yang akan bertahan ribuan tahun untuk bangsawan kerajaan. Lalu Markus kembali menegaskan bahwa keluarga Moklian akan selalu menyambut kedatangan Ian jika ia membutuhkan bantuan. Tak hanya itu, keluarga Moklian juga akan berjanji kepada Ian untuk selalu berada di sisinya. Lalu dengan gerakan hormat menundukkan kepala bersama anaknya, Markus bersumpah atas Sungai Emerald Utara bahwa keluarga Moklian menjunjung tinggi janji ini untuk generasi demi generasi selanjutnya. Singkat cerita berlanjut di sebuah hutan. Nampaknya Ian dan pasukan kerajaan sedang melakukan perjalanan. Di sana Ian bertanya apakah jarak tempuh kota Lloyd masih jauh. Kemudian Kapten Arnold menjawab jika sebentar lagi perjalanan akan sampai, setelah nanti menyeberangi sebuah bukit. Pandangan Ian lalu tertuju ke arah yang dimaksud oleh Kapten Arnold. Ketika itu, saat Ian sedang fokus memperhatikan arah tujuannya, ia mengingat kembali tentang percakapannya dengan Markus, yang mana ia menanyakan terkait alkemis yang memiliki kemampuan untuk membuat eliksir. Dan saat itu Markus memberitahu jika di kota utara Lloyd ada seorang alkemis bernama Radio. Tak hanya itu, Markus juga menginfokan jika sebenarnya keluarga alkemis ini sebenarnya tinggal di pusat kota. Akan tetapi mereka pindah karena membutuhkan bahan khusus yang hanya ada di utara. Sementara itu, Ian yang mendengar nama alkemis Radio mengingat ulang nama itu karena nama tersebut tidak pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Walaupun begitu, ia berharap jika alkemis tersebut bisa membuatkan eliksir untuknya, untuk menambah mananya yang sering habis. Saat sedang merenungi itu, tiba-tiba salah seorang prajurit berteriak jika mereka sudah bisa melihat kota Lloyd. Namun pemandangan kota itu nampaknya sedang mengalami masalah. Terlihat di sana kebakaran melahap kota tersebut. Menyaksikan itu, Ian terbelalak tak percaya. Sedang para pasukan bersiap-siap mencabut pedangnya, dari arah lain terlihat sebuah senjata kapak yang berlumuran darah. Tampaknya kapak itu berasal dari senjata yang dibawa oleh sekelompok bandit. Ketua bandit itu memberikan perintah kepada anak buahnya untuk segera menyelesaikan tugas. Dan tugas itu adalah membunuh seseorang. Terlihat di sana anak buah bandit itu memegangi seorang bocah. Dari arah lain, si ayah hanya bisa memanggil nama anaknya tanpa bisa berbuat apapun. Karena dia sendiri ternyata sudah terluka parah. Merasa jika teriakan itu terlalu berisik, si ketua bandit langsung menendangnya. Terlihat di sana ketua bandit sangat kesal dengan teriakan seorang yang mau mati itu. Tapi orang tersebut mencoba untuk bertahan dari rasa sakit yang menimpanya. Di sisi lain, anaknya yang bernama Douglas mencoba memberontak dari dekapan para bandit. Sayangnya kekuatan kecil itu tak mampu mengoyak sama sekali. Melihat itu, ketua bandit juga memprovokasi Douglas dengan mengatakan, "Apa kau akan diam ketika ayahmu sudah mati?" Mendengar itu, tanpa bisa berkata apa-apa lagi, Douglas hanya menangis dan berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Akan tetapi ketua bandit tak mempedulikan segala kesedihan keluarga tersebut.
Dengan pisau di tangan dan persiapan untuk membunuh, ia mengatakan akan menjual anak orang tersebut ke tempat khusus. Lalu ketua bandit tersebut mulai mendekat dan mengatakan selamat tinggal sebelum mengeksekusinya. Melihat pemandangan itu, Douglas berteriak semakin kencang untuk tidak membunuh ayahnya. Dan suatu keajaiban terjadi, ketua bandit tersebut malah yang terbunuh oleh sebuah es tajam menancap tepat menembus dadanya. Seketika Douglas terbelalak tak percaya jika ada seseorang yang telah menolong keluarganya.